Hanya beli sesuatu yang kamu akan merasa bahagia sekali walaupun market tutup 10 tahun. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita ngobrolin tentang orang paling hebat sedunia. Orang paling hebat sedunia adalah salah satu di bidang investasi adalah Mr. Warren Buffett. Saya termasuk salah satu pengagum beliau, ya kan. Walaupun saya banyak invest di properti, tapi prinsip-prinsip beliau dalam berinvestasi menurut saya berlaku universal. Beliau kan ahli di saham, beli perusahaan gitu ya, kemudian top sehingga menjadi orang paling kaya sedunia. Beberapa prinsip-prinsip beliau saya terapkan di properti. Nah, ini yang akan saya sharing ke teman-teman hari ini, prinsip-prinsip Mr. Warren Buffett di properti. Nah, ini yang akan saya sharingkan hari ini, bagaimana seandainya Mr. Warren Buffett berinvestasi di properti, gitu kan. Prinsip-prinsipnya kita terapkan di properti. Prinsip yang pertama, ini pakai contekan, soalnya pakai bahasa Inggris, saya nggak hafal. It's far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at a wonderful price. Intinya, lebih bagus beli perusahaan yang bagus di harga biasa-biasa daripada beli perusahaan biasa-biasa saja di harga yang sangat bagus, maksudnya sangat murah. Maksudnya gini loh teman-teman, lebih baik beli perusahaan yang bagus banget, tapi harganya nggak diskon, harganya sih biasa-biasa aja sih, daripada beli perusahaan yang biasa-biasa, tapi harganya bagus banget, maksudnya harga diskon. Kata Mr. Warren Buffett seperti itu. Menurut saya ini bisa diterapin di properti. Saya sering sekali seperti itu. Saya sering beli properti menurut orang-orang kemahalan. Ada orang yang ngomong edan, sinting, gendeng, kata-katanya gitu kata saya. Karena saya beli properti di desa tapi harganya kok mahal sekali ya. Contoh tahun 2011, saya beli properti, ini masih 2011 loh, 12 tahun yang lalu. Dulu sekali ya kan, udah kuno. Saya beli properti di desa 1,2 M. Wow, mahal sekali. Padahal pasaran di situ mungkin nggak sampai 700 juta. Saya beli 1,2 M. Kemahalan. Banyak orang yang ngomong kemahalan Pak, itu kan bukan di kota Pak, itu di desa. Tapi sesuai yang disampaikan oleh Mr. Warren Buffett, lebih baik membeli sesuatu yang bagus. Dalam hal saya kan properti teman-teman. Lebih baik membeli properti yang bagus, tapi harganya biasa-biasa saja, bahkan cenderung kemahalan, daripada kita beli properti yang biasa-biasa saja, tapi harganya murah. Kenapa properti itu menurut saya bagus? Karena properti itu bentuknya minimarket dan minimarket itu menghasilkan income 27 juta sebulan. Jadi kalau harga 1,2 M properti tersebut menghasilkan 27 kan berarti 2% lebih teman-teman ya. 2% itu paling untuk bayar angsuran cuma 1%. Masih sisa 1% masuk kantong kan ya oke ya. Kalau saya mikirnya gitu. Dan satu lagi teman-teman, ada beberapa faktor. Saya nggak bisa sharing di sini, masih bisik-bisik, ngopi-ngopi sama saya, baru saya kasih tahu kenapa properti itu sangat bagus. Dan terbukti, hari ini properti tersebut income-nya, wow, 70 juta sebulan. Luar biasa sekali. Properti-properti seperti ini sering, teman-teman, saya sering beli kemahalan dan menurut saya, no problem. Selama hitungan kalkulator saya masuk, ya no problem. Oke, itu prinsip pertama. Lebih baik beli properti yang bagus tapi harga biasa-biasa, nggak diskon, harga biasa bahkan kadang kemahalan. Daripada beli properti yang biasa-biasa, nih Pak, properti ya biasa-biasa tapi harganya murah. Contoh pertama, itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua dari Mr. Warren Buffett adalah time is the friend of the wonderful company, the enemy of the mediocre company. Maksudnya gini, waktu itu adalah teman yang baik untuk perusahaan yang bagus. Tapi waktu adalah musuh bagi perusahaan yang biasa-biasa aja. Kata Mr. Warren Buffett seperti itu.
Memang teman-teman, kalau menurut saya di properti juga sama. Kalau propertinya bagus, lokasinya strategis, bisa untuk macam-macam, bisa untuk minimarket, untuk warteg, untuk kos, untuk macam-macam lah ya, disewakan juga bagus. Dengan berjalannya waktu dia akan cenderung naik terus. Sementara properti yang biasa-biasa, ya dengan berjalannya waktu malah cenderung turun terus ya kan harganya. Tambah lama tambah nggak ada orang yang mau beli. Bahkan ketika krisis, biasa properti yang bagus tetap naik terus. Sementara properti yang jelek, malah turun. Malah yang bagus itu kadang nanti karena terus berkembang, ada fasilitas-fasilitas umum, dapat stasiun kereta, dapat pintu tol, dapat ya jalannya diperlebar, sehingga mendapat banyak nilai-nilai yang membuat dia akhirnya malah tumbuh terus. Makanya teman-teman, saya tuh selalu ngomong ke orang dalam hal ini, biasanya adalah tanah yang tumbuh itu harga tanah, bukan harga bangunan. Maksudnya, ketika kita berinvestasi properti, jangan silau dengan bentuk bangunannya. Bentuk bangunannya, arsitekturnya Mediterania, arsitekturnya apa ya? Minimalis, arsitekturnya modern. Nah, itu kan cuman make up doang. Yang paling penting ketika kita berinvestasi properti apa? Tanahnya itu loh, yang naik terus itu tanahnya. Tanah akan cenderung naik terus, harga bangunan akan cenderung turun terus ya kan. Bangunannya masih baru, begitu dibeli bekas langsung turun harganya. Kalau tanah enggak. Tanah dengan berjalannya waktu semakin banyak orang di situ, malah akan semakin naik, menjadi rebutan, akhirnya harganya naik. Jadi ketika berinvestasi properti, fokuslah ke tanah teman-teman, karena tanah yang akan naik dengan berjalannya waktu. Sementara bangunan, sama seperti perusahaan mediocre yang biasa-biasa, itu akan cenderung nilainya turun. Nah, cocok nih Mr. Warren Buffett ternyata adalah investor properti yang hebat juga. Prinsip-prinsip beliau bisa dipakai ketika kita berinvestasi properti. Nah, prinsip yang ketiga, teman-teman, only buy something that you will be perfectly happy to hold if the market shut down for 10 years. Hanya beli sesuatu yang kamu akan merasa bahagia sekali walaupun market tutup 10 tahun. Jadi kalau beli saham menurut beliau, beli sesuatu yang sahamnya tutup pun nggak ada masalah kok. Pasar sahamnya 10 tahun lagi baru buka nggak ada masalah. Intinya seperti itu. Jadi beli saham ya untuk long term gitu ya. Prinsip ini sebenarnya yang saya terapin juga ketika saya berinvestasi properti. Saya invest properti teman-teman bukan untuk dijual lagi. Makanya kalau ada yang datang ke saya, Pak Pipo, ini propertinya bagus loh Pak Pipo. Tahun depan naik, 2 tahun lagi naik, sebentar lagi naik. Ini mau ada pembangunan bandara, mau ada pembangunan jalan tol, mau ada ini bla 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 bla. Saya nggak terlalu tertarik teman-teman. Karena saya beli properti itu tujuannya bukan untuk dijual lagi. Tujuan saya beli properti adalah untuk mendapatkan income dari properti itu. Baik income bulanan, income 3 bulanan, atau income tahunan. Naik, syukur. Nggak naik, nggak apa-apa. Nggak rencana dijual kok. Naik, bahagianya cuman kalau di appraise bank. Wah, kelihatannya naiknya banyak. Terus kalau naik mau apa? Ya paling cuma bisa top up kreditnya. Tapi kalau dijual, angsa bertelur emas jangan dijual. Sayang, ini angsa bertelur emas, angsanya jangan dipotong atau jangan dijual. Kita nikmatin telurnya aja, telur emasnya itu yang kita nikmatin. Syukur-syukur telur emasnya kita tetesin lagi, jadi angsa bertelur emas lagi, cucuk telurnya baru kita nikmati. Sehingga nanti peternakan angsa bertelur emasnya ini bisa berkembang terus. Sehingga peternakan propertinya ini bisa berkembang terus. Sehingga peternakan aset ini bisa berkembang terus. Ya itu prinsip saya. Ternyata sama ya sama Mr. Warren Buffett. Nah itu 3 prinsip yang menurut saya prinsip Mr. Warren Buffett yang ternyata ketika diterapkan di properti juga top. Selain itu masih banyak yang lain-lain. Nanti kapan-kapan lagi kita ngobrol-ngobrol. Oke teman-teman. Tetap berinvestasi properti dengan aman.
Semoga sukses. Salam Passive Income Property. Setelah mengikuti video hingga selesai, untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.